Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Itu ide yang bagus, aku akan menghubungi mereka sekarang. Mata si Chuan Kong berbinar dan dia hendak membuat segel tangan. Tidak perlu menyusahkanmu, rekan Si. Biarkan aku melakukannya. Juga, aku punya sesuatu untuk mengingatkan mereka tentang situasi di kastil pemurnian boneka. Mereka harus memastikan tidak membiarkan Tartarus melihat menembusnya. Han Li menyela si Chuan Kong lalu berkata, "Tidak apa-apa." Si Chuan Kong tidak bersikeras. Han Li menutup matanya dan berkomunikasi dengan cahaya ajaib melalui pikirannya. Dia memberi tahu mereka tentang situasi di sini dan rencana cahaya ajaib. Tanah penyulingan boneka. Jadi begitulah adanya. Tak heran pertahanan di sekitar benteng-benteng itu begitu ketat. Tidak sulit untuk membangkitkan kekacauan internal. Jika saya menggunakan seni kebingungan hati setan surgawi, saya benar-benar dapat melakukannya tanpa ada yang memperhatikan atau meninggalkan jejak apapun. Hanya saja mantra di sana terlalu mendalam. Ingin menyelinap masuk akan merepotkan. Petik 2. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku punya teknik rahasia untuk memecahkan batasan di sana. Han Li mengajarkan Magic Light, teknik rahasia yang diajarkan si King Ho padanya. Dengan teknik rahasia ini, tidak akan ada masalah. Tunggu kabar baikku, jawab Magic Light. Ketika pohon hantu meninggalkan gerbang kota, aku akan meminta si Chuan Kong untuk membawamu ke sini. Berhati-hatilah. Jangan biarkan pohon hantu mendeteksi sedikit pun fluktuasi aura, Han Li memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Selama transmisi, aku akan membakar kekuatan sumber ras Void Fuse untuk menyembunyikan fluktuasi aura transmisi. Tidak akan ada fluktuasi aura yang bocor. Demon Sin dijamin sebelum memotong transmisi suara. Han Li membuka matanya dan dengan kasar memberitahu si Chuan Kong dan Fox Tree tentang percakapannya dengan Magic Light. Itu bagus. Kami juga akan membuat pengaturan di sini untuk memastikan tidak ada yang salah, kata si Chuan Kong dan melambaikan tangannya. 4 jimat hitam sepanjang setengah kaki terbang keluar dari lengan bajunya. Jimat itu ditutupi dengan pola roh hitam, dan 4 karakter kuno, timur, barat, selatan, dan utara, tertulis di atasnya. Dia membuat segel tangan dan 4 jimat melintas dan menempel di 4 dinding aula samping. Namun, si Chuan Kong tidak terus mengaktifkannya. Sebaliknya, dia berjalan ke pintu masuk aula samping dan memperhatikan pergerakan di luar. Han Li dan Husan juga memperhatikan sekeliling, hati mereka tegang. Waktu berlalu dengan lambat. Setengah seperempat jam berlalu dengan cepat, tetapi di luar masih damai. Kenapa masih belum ada gerakan? Apakah ada masalah dengan Magic Light? Husan dengan cemas mengirimkan suaranya. Batas waktu Master Seed Escape Talisman hampir habis. Butuh beberapa waktu bagi Magic Light dan yang lainnya untuk sampai ke kastil pemurnian boneka. Mari kita tunggu dengan sabar. Han Li mengerutkan kening, dan setelah beberapa pertimbangan, dia memutuskan untuk tidak menggunakan transmisi jiwa untuk bertanya agar tidak mengganggu cahaya ajaib. Saat dia selesai berbicara, suara teredam samar datang dari jauh, seolah ada sesuatu yang meledak. Sebelum suara itu memudar, terdengar suara teredam lainnya. Han Li dan 2 lainnya terkejut sesaat sebelum wajah mereka berseri-seri. Di kejauhan, kastil penyulingan boneka terus-menerus memancarkan cahaya, dan awan tebal asap hitam membubung ke langit, diikuti dengan ledakan yang bergemuruh. Ketika para budak roh di dekat gerbang kota melihat pemandangan ini, warna kulit mereka berubah secara drastis, dan terjadi keributan. "Ini kastil pemurnian boneka. Cepat pergi dan lapor ke Lord Ghostwood," teriak seorang pemimpin budak roh, dan hendak bergegas ke aula utama. Tapi saat ini, kehampaan di luar aula utama menyala, dan siluet kayu hantu muncul begitu saja. Dia memegang kucing musang putih di lengannya, dan wajahnya penuh amarah.
Saat berikutnya, dia menghentakkan kakinya, dan siluetnya berubah menjadi pelangi hitam panjang, dan menembak ke arah kastil penyulingan boneka. Selesai. Si Chuan Kong sangat gembira ketika dia merasakan situasi di luar, dan tangannya tiba-tiba membuat gerakan mantra. 4 jimat di dinding aula samping tiba-tiba mekar dengan cahaya hitam, dan membentuk tirai cahaya hitam di aula samping dalam beberapa tarikan napas. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan cahaya perak menyala di depannya. Kemudian, piring giok perak segi 8 muncul di depannya, itu persis sama dengan yang dia berikan pada Magic Light. Si Chuan Kong membuka mulutnya, dan cahaya perak terbang keluar, dan tenggelam ke dalam piring batu giok. Pelat giok segi 8 segera bersinar terang, dan berputar dengan cepat. Jimat perak yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar darinya, dan membentuk formasi perak berukuran sekitar 10 kaki. Sebuah siluet melintas di barisan, dan siluet Magic Light dan Bai Lian muncul. Keduanya memiliki ekspresi bahagia di wajah mereka. Namun, mereka langsung terkejut, dan melihat sekeliling, mencari jejak Han Li dan yang lainnya. Kami menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan jejak kami. Si Chuan Kong mengangkat tangannya, dan 2 mantra memasuki tubuh mereka. Magic Light dan Bai Lian segera melihat siluet Han Li dan yang lainnya, dan kulit mereka rileks. Bagaimana itu? Han Li bertanya. Itu berjalan lancar. Aku menggunakan teknik rahasia iblis surgawi untuk menghasut binatang dunia debu tingkat Dewa Emas menjadi gila, dan menghancurkan beberapa formasi besar di kastil penyulingan boneka. Aku berani menjamin bahwa bahkan Dewa Surgawi Agung tidak akan mampu untuk mengetahuinya, kata Magic Light dengan bangga. Itu bagus. Tidak banyak waktu tersisa. Ayo pergi ke inti dari pembatasan spasial. Si Chuan Kong melambaikan tangannya, dan menyimpan 2 piring giok perak. Kemudian, dia membuat gerakan mantra untuk menjaga keempat jimat di dinding, dan segera terbang menuju lantai 2. Han Li dan yang lainnya segera mengikuti. Kelompok itu langsung terbang ke lantai 2, dan dalam sekejap, mereka muncul di pintu aula sisi kiri. Pintu aula samping tertutup rapat. Husan mengangkat tangannya dan mendorong, tetapi pintunya tidak bergerak. Pada saat yang sama, pintu menyala, dan lapisan cahaya hitam muncul. Sialan, sebenarnya ada batasan. Ekspresi Husan berubah, dan ekspresi yang lain tenggelam. Jangan khawatir, biarkan aku melakukannya. Han Li maju selangkah, dan matanya bersinar dengan cahaya ungu, indera ilahinya juga melonjak, dan dia merasakan situasi pembatasan hitam. Pembatasan hitam ini sangat mirip dengan pembatasan misterius 9 dunia bawah di kastil pemurnian boneka, dan bukan tidak mungkin untuk dilanggar. Cahaya ajaib melambaikan tangannya, dan penghalang cahaya hitam muncul, menyelimuti Han Li dan pintu, tidak membiarkan aura apapun keluar. Tangan Han Li bergerak seperti roda, dan serangkaian gerakan mantra terbang keluar, dan tenggelam ke dalam batasan hitam. Pembatasan hitam berkedip dengan kecepatan yang sangat cepat, dan rune hitam yang tak terhitung jumlahnya menari di atasnya seperti air mendidih. Matanya berkilat dengan cahaya ungu, dan dia melihat semua perubahan dari batasan hitam. Menemukannya, mata Han Li berbinar, dan dia tiba-tiba membuat gerakan mantra dengan tangannya. Kemudian, 2 cahaya hitam keluar dari telapak tangannya, dan tenggelam ke dalam batasan hitam. Pembatasan hitam menyala dengan ganas, dan dengan cepat meredup. Kemudian, itu dibuka dengan suara berderit. Si Chuan Kong dan yang lainnya sangat gembira, dan segera terbang ke aula samping. Han Li dengan lembut menutup pintu batu, dan batasan hitam di atasnya segera kembali ke keadaan semula. Ketika dia melihat ini, dia diam-diam menghela nafas lega. Kemudian, melihat ke dalam aula samping. Ruang di dalam aula samping cukup besar, dan bahkan lebih besar dari 2 aula di bawahnya. Ada 8 platform batu yang diatur dalam pola tertentu, dan setiap platform batu diisi dengan bendera susunan, cakram susunan,
dan objek lainnya. Ini adalah inti dari pembatasan. Sinar cahaya tebal keluar dari platform batu, dan tenggelam ke bagian atas aula samping. Bagian atas aula samping diukir dengan pola susunan yang sangat rumit. Pada saat ini, semuanya berkedip dengan kecepatan yang sangat cepat, dan cahaya yang dipancarkan dari platform batu dipancarkan. Si Chuan Kong dan yang lainnya berdiri di samping platform batu di bagian paling dalam dari aula samping. Bendera larik dan cakram larik dari formasi larik semuanya berwarna putih keperakan, dan sinar perak tebal muncul darinya, memancarkan fluktuasi spasial yang kuat. Itu adalah pembatasan ruang. Hehe, pembatasan perlindungan kota-kota 9 Serenitis tiba-tiba telah mencapai 8 lapisan. Kamu telah meningkat pesat. Suara si King Hou terdengar di benak Han Li, dan sepertinya dia memuji kota Jiuyu. Ada yang ingin kutanyakan padamu, tapi kau tidak menjawab. Kenapa kau keluar sekarang? Sosok Han Li melintas, dan dia juga terbang ke si Chuan Kong dan yang lainnya. Pada saat yang sama, dia dengan dingin mendengus dan mentransmisikan suaranya. Si King Hou tersenyum, dan tidak menjawab pertanyaan Han Li. Ketika kamu mengajariku larangan misteri besar 9 ketenangan, apakah kamu sudah tahu bahwa kita perlu membuat masalah di kastil pemurnian boneka untuk menarik pohon hantu? Mata Han Li berkedip, dan dia bertanya lagi. Si King Hou terkekeh lagi, dan tidak menjawab pertanyaan Han Li. Aku tidak peduli mengapa kamu tiba-tiba tertarik dengan kota Nine Serenities. Tapi, kita berada dalam situasi berbahaya sekarang. Jangan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Jika kita ketahuan, kita semua akan dikuburkan di sini, dan tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Han Li menyipitkan matanya, dan mentransmisikan suaranya sebagai peringatan. Junior Li, kamu tidak perlu terlalu berhati-hati terhadapku. Sekarang, nasib kita saling terkait erat. Aku tidak akan menyakitimu, desah si King Hou. Kamu menyembunyikan semuanya. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Han Li dengan dingin mendengus. Kamu akan tahu di masa depan. Si King Hou terkekeh, dan suaranya menjadi sunyi lagi. Han Li mengerutkan kening, diam-diam mengepalkan tinjunya, dan mendesah. Dia menenangkan dirinya dan melihat platform batu di depannya. Pola berurat perak yang tak terhitung jumlahnya saling silang di platform batu, membentuk susunan yang sangat rumit. Node arai diisi dengan bendera perak, dan ada juga kristal putih perak seukuran kepalan tangan. Setidaknya ada 40. Kristal perak ini mirip dengan batu roh, tetapi diukir dengan pola spiral yang aneh, dan memancarkan cahaya perak terang dan fluktuasi spasial. Ini adalah batu kelahiran perak. Mata Han Li berkilat saat dia mengenali asal dari kristal perak ini. Kristal ini adalah bahan spiritual yang mengandung kekuatan ruang. Itu adalah bahan langka di dunia abadi sejati, dan dia tidak menyangka akan melihatnya di dunia debu. Si Chuan Kong berdiri di samping platform batu, dan dengan lambaian tangannya, sebuah botol giok perak muncul di telapak tangannya dengan kilatan cahaya perak. Dengan ekspresi serius, dia dengan cepat mengucapkan mantra, dan kemudian membuat isyarat tangan. Botol batu giok sedikit bergetar, dan cairan perak seukuran kepalan tangan terbang keluar. Dia membuat isyarat tangan, dan cairan perak itu segera pecah menjadi 10 tetes. Mereka mendarat di batu kelahiran perak, dan segera bergabung dengan mereka. Batu kelahiran perak segera ditutupi dengan lapisan fluoresensi perak, dan cahaya perak yang dipancarkan darinya tiba-tiba berhenti. Seolah-olah kekuatan ruang di dalamnya telah membeku, dan pilar cahaya perak yang melesat ke langit langsung menghilang. Sudah selesai. Cepat datang, tidak banyak waktu tersisa. Si Chuan Kong sangat gembira, dan dia segera membuat isyarat tangan lagi. Sinar cahaya perak terbang keluar dari tangannya dan mendarat di tanah, membentuk lingkaran sihir perak dalam beberapa saat. Han Li dan yang lainnya segera berjalan mendekat dan berdiri di tengah lingkaran sihir.
Cahaya ajaib melambaikan tangannya, dan gas hitam melonjak keluar, menenggelamkan lingkaran sihir perak. Dengan kilatan cahaya perak, sosok semua orang bergoyang, dan mereka langsung menghilang tanpa jejak. Setelah Han Li dan yang lainnya menghilang, gas hitam dan cahaya perak yang tersisa di istana samping dengan cepat menghilang. Pada saat ini, fluoresensi batu kelahiran perak dengan cepat melemah, dan mereka benar-benar menghilang dalam beberapa saat. Cahaya yang dipancarkan oleh batu kelahiran perak kembali normal. Pembatasan ruang sekali lagi beroperasi, dan tidak berbeda dari sebelumnya. Dalam waktu kurang dari 3 napas setelah pembatasan ruang dipulihkan, sosok kabur di lantai 2 aula. Sosok Ghost Tree muncul begitu saja. Saat dia hendak pergi ke lantai 3, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan melirik ke aula samping di sebelah kiri. Jejak keraguan melintas di matanya. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya, menarik pandangannya, dan melangkah ke lorong lantai 3. Pada saat yang sama, di gang terpencil, cahaya buram menyala, dan sosok Han Li dan yang lainnya muncul. Begitu mereka muncul, Han Li tidak bisa menahan cemberut, dan sedikit ketidaknyamanan muncul di wajahnya. Itu hanya tembok, bagaimana perbedaannya bisa begitu besar? Udara di distrik Luosheng tidak hanya keruh, tetapi aura yang sangat buruk juga jauh lebih padat dari sebelumnya. Husan mengerutkan hidungnya dan berkata, tidak hanya itu, suhu di distrik Luosheng tampaknya meningkat pesat. Si Chuang Kong juga berkata, rekan Bailey, apakah ada berita tentang situasi di kota Asura dari daerah reinkarnasi? Han Li bertanya pada Bai Lian. Dunia debu berbeda dengan dunia abadi. Hambatan antara berbagai wilayah sangat dalam, dan informasinya juga relatif terisolasi. Wilayah Jiuyu juga sangat xenofobia, jadi informasi yang keluar bahkan lebih sedikit. Bai Lian menggelengkan kepalanya. Tidak peduli apa, mari kita pergi ke perbatasan terlebih dahulu. Selama kita melewati rintangan ini, kita akan bisa memasuki wilayah pembersihan jiwa. Han Li merenung sejenak lalu berkata, tata letak distrik Luosheng agak aneh. Ada banyak bangunan berbentuk cincin yang aneh, tetapi tidak ditandai di peta. Saya tidak tahu digunakan untuk apa. Jika kita pergi ke perbatasan, kita harus melewati gedung-gedung ini di sepanjang jalan. Kata cahaya ajaib. Jangan pedulikan itu. Ayo hati-hati dan lewati secepat mungkin. Han Li berkata. Setelah mengatakan itu, Han Li dan yang lainnya mengikuti Magic Light ke perbatasan. Di tengah jalan, barisan budak roh menjadi semakin padat. Di banyak bangunan benteng, mereka bisa melihat beberapa kultivator dengan kultivasi yang sebanding dengan tahap tengah dewa sejati. Pertahanan di sini bahkan lebih ketat dari distrik 100 Zhang. Han Li dan yang lainnya menghabiskan banyak usaha sebelum akhirnya mencapai perbatasan wilayah pembersihan jiwa. Berhenti, kita tidak bisa melangkah lebih jauh. Saat mereka akan menggunakan teknik Husan untuk menyembunyikan jejak dan pendekatan mereka, Magic Light tiba-tiba menghentikannya. Apa yang salah? Han Li dan yang lainnya buru-buru berhenti. Mereka gugup pada awalnya, lalu mereka bertanya. Lihat ke sana. Magic Light menunjuk ke depan saat berkata. Han Li memfokuskan pandangannya ke arah itu dan alisnya berkerut erat. Di depan mereka, di dekat tembok kota, ada bola mata merah seukuran semangka yang tertanam di tanah. Lebih jauh lagi, ada bola mata yang identik di tanah secara berkala. Yang lebih menakutkan lagi adalah tembok kota hitam di kejauhan juga padat dengan mata merah. Sial, sebenarnya ada begitu banyak mata hantu Asura, Bai Lian menghela nafas. Mata hantu Asura, apakah hal ini begitu sulit untuk dihadapi? Husan bertanya dengan bingung. Benda ini adalah mata aneh di tubuh Great Asura Demon. Ia memiliki 3.600 mata di kepalanya dan dapat melihat melalui semua jenis ilusi dan transformasi. Aku khawatir bahkan teknik ilusimu tidak dapat bersembunyi darinya. Bai Lian menggelengkan kepalanya. Jika itu masalahnya,
Kita tidak akan bisa mendekati tembok kota dengan tenang, dan kita tidak akan bisa menggunakan hukum ruang untuk melewatinya, kata si Chuan Kong dengan cemberut. Saat dia selesai berbicara, mata hantu Asura yang paling dekat tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah mereka. Han Li dan yang lainnya langsung terdiam lalu mundur. Setelah menemukan tempat terpencil untuk bersembunyi, Han Li membuka mulutnya dan hendak mengatakan sesuatu ketika dia mendengar suara ledakan keras datang dari tidak jauh. Beberapa dari mereka berpikir bahwa mereka telah diekspos dan terkejut, lalu buru-buru mengukur lingkungan. Di sana, Bai Lian menunjuk ke suatu arah dengan ekspresi aneh di wajahnya. Han Li melihat ke arah yang ditunjuk Bai Lian dan melihat sebuah bangunan berbentuk cincin yang disebutkan oleh Magic Light. Di atasnya, ada awan hitam berbentuk jamur yang lama tidak menyebar. Alis Han Li berkerut sejenak sebelum dia berkata, "Rekan Daoist Demon Shin, ikut aku untuk mengumpulkan beberapa informasi. Kalian berdua sembunyi dan tunggu di sini. Aku akan ikut denganmu." Sepertinya ada sesuatu yang tidak biasa di sana, kata Bai Lian dengan suara rendah. Han Li ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk dan berkata, "Baiklah. Kalau begitu, rekan Taoishi dan Hu San bisa menunggu di sini sebentar." "Hati-hati," kata si Chuan Kong dengan ekspresi serius. Sosok Han Li dan dua lainnya melintas dan kabur di jalanan. Mereka menghindari menara patroli dan dengan cepat tiba di luar tembok tinggi bangunan berbentuk cincin. Ketika mereka semakin dekat, Han Li menemukan bahwa bangunan berbentuk cincin itu lebih tinggi daripada ketika mereka melihatnya dari jauh. Dindingnya diukir dengan rune yang rumit. Untungnya, rune ini digunakan untuk memperkuat dinding dan tidak berfungsi sebagai peringatan. Mereka bertiga bersembunyi dan masuk ke dalam gedung. Mereka melihat bahwa di dalamnya cukup luas. Di tengah bangunan itu ada alun-alun hitam yang menempati area yang luas. Di alun-alun, ada banyak batu hitam yang tingginya puluhan kaki. Mereka semua penuh dengan lubang dan tampak sangat bobrok. Batu besar di depan Han Li dan dua lainnya bisa dianggap utuh. Namun, ada juga batu seukuran kepala yang telah tertiup angin. Asap putih masih mengepul dari bagian yang rusak. Sementara mereka bertiga bingung, tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh dari tanah di sisi lain alun-alun. Tanah terbelah, dan sepertinya ada lorong bawah tanah. Setelah itu, beberapa sosok perlahan berjalan dari bawah dan tiba di alun-alun. Orang-orang ini cukup pendek, hanya setengah dari tinggi manusia biasa. Tubuh bagian atasnya telanjang, dan kulitnya hitam kehijauan dan tidak bersisik. Wajahnya juga sangat jelek. Telinga mereka tipis dan runcing, dan gigi tajam menonjol keluar. Kepala mereka botak kecuali sejumput rambut hitam di bagian tengah. Namun, meski bertubuh pendek dan kekar, otot-otot di tubuhnya sangat menonjol. Lengannya sangat tebal, dan semuanya terbungkus lingkaran tembaga cian. Dia terlihat cukup garang. Alis Han Li sedikit berkerut. Dia merasa bahwa orang-orang ini sedikit akrab. Dia sepertinya pernah melihat ras serupa di buku-buku kuno, tapi dia tidak ingat di mana dia pernah melihatnya. Aura api karma yang kuat. Bai Lian melihat retakan di tanah dan tiba-tiba mengerutkan kening saat dia bergumam. "Apa?" Perhatian Han Li terfokus pada orang pendek dan dia tidak mendengar apa yang dikatakan Bai Lian. Saat ini, pemimpin orang pendek memiliki pita tembaga paling banyak di lengannya. Dia melihat sekeliling alun-alun dengan ekspresi marah. Dia meraung ke orang-orang di belakangnya. Kekuatan ini terlalu lemah. Itu tidak bisa digunakan sama sekali. Mengapa penguasa 9 neter suku menginginkannya? "Pergi, beri aku yang paling kuat." Begitu suaranya jatuh, salah satu orang pendek di belakangnya segera berjalan ke depan dengan gemetar. Dia memegang bola hitam berbentuk seperti ubi di tangannya. "Penatua, tolong pergi ke bawah tanah." Setelah mengambil 2 langkah, dia berhenti dan berbalik untuk berbicara dengan pemimpin rombongan. Pemimpin orang pendek berbalik dengan ekspresi muram dan berjalan menyusuri lorong.
Yang lain buru-buru mengikutinya. Han Li dan yang lainnya mengerutkan kening dan menatap pemimpin orang pendek dengan bingung. Usai melantunkan mantra sebentar, pemimpin orang pendek itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan menekan ubi jalar di tangannya. Dia kemudian melemparkannya ke tengah alun-alun. Ketika Han Li melihat seberkas cahaya tiba-tiba muncul di permukaan ubi, dia tahu bahwa situasinya jauh dari baik. Dia buru-buru melambaikan tangannya, memanggil perisai kulit penyu berwarna hijau tua di depannya. Setelah itu, ledakan keras terdengar. Bola api hitam besar meledak dari ubi hitam. Itu bergetar hebat dan menyusut sebelum tiba-tiba meluas menjadi lautan api hitam yang melonjak ke segala arah. Alien pendek yang melepaskan ubi masih ingin bergegas kembali ke terowongan bawah tanah, tetapi begitu dia mencapai pintu masuk, dia dilalap oleh api hitam besar. Seluruh tubuhnya langsung meleleh, berubah menjadi genangan cairan yang mengalir di tanah. Permukaan batu hitam besar di alun-alun dengan cepat terkorosi oleh api hitam. Mereka berubah menjadi cairan seperti magma hitam yang perlahan mengalir ke bawah. Batu-batu hitam di depan Han Li dan yang lainnya tidak terkecuali. Mereka dengan cepat meleleh di bawah api hitam. Perisai kulit penyu di depan mereka bertiga menahan api hitam, tapi juga mendesis dan mengeluarkan semburan asap. "Pergi!" Han Li mengerutkan kening dan berteriak dengan suara rendah. Begitu dia selesai berbicara, mereka bertiga langsung melompat keluar dari tembok tinggi. Tidak ada lagi batu hitam di alun-alun. Hanya api hitam yang melonjak dan bertabrakan dengan dinding di sekitarnya, mengeluarkan serangkaian suara gemuruh. Awan jamur hitam juga naik di langit, tetapi beberapa kali lebih besar dari yang sebelumnya. Pada saat yang sama, semua jenis rune terukir di alun-alun dan dinding mulai bersinar dengan cahaya hitam. Fluktuasi aneh menyebar dari rune dan bertabrakan dengan api hitam, perlahan-lahan melemahkan cara api hitam sampai benar-benar dikonsumsi. Ketika Han Li dan yang lainnya kembali ke tempat si Chuang Kong dan dua lainnya bersembunyi, Husan segera bertanya dengan wajah penuh keraguan, "Apa yang terjadi? Mengapa Anda menyebabkan keributan besar? Kami pikir Anda terungkap dan berencana untuk pergi dan menemukan Anda. Bangunan berbentuk cincin di sana adalah tempat latihan. Tampaknya secara khusus digunakan untuk menguji harta sihir dari dunia debu." Han Li melambaikan tangannya. "Kalau begitu benda tadi," si Chuang Kong mengerutkan kening. "Jika saya tidak salah, itu pasti harta sihir eksplosif yang dibuat dengan Karmic Fire. Kekuatan sesaatnya tidak lemah, dan bahkan dapat menimbulkan ancaman bagi dewa sejati biasa." Mata Magic Light sedikit menyipit saat berkata, "Jika itu masalahnya, ras asing pendek itu pastilah ras Jepang yang dirumorkan sangat mahir dalam membuat alat." Han Li berkata sambil berpikir. "Ras Jepang. Menurut catatan kuno, bukankah orang-orang ini telah punah ribuan tahun yang lalu?" Si Chuang Kong tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berteriak kaget. Tampaknya pemusnahan ras mereka palsu. Sebenarnya diam-diam disembunyikan oleh ras 9 neter. Han Li menggelengkan kepalanya. Jika itu masalahnya, maka rumor itu benar. Mata Bai Lian tiba-tiba berkilat saat dia berkata. "Rumor apa?" Husan buru-buru bertanya. "Rumor apa?"